Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita, keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Akhirnya yang kita harapkan, yang kita tunggu-tunggu, yang kita doakan bersama-sama selama ini terwujud. Kubu Rois Am dan kubu Ketum PBNU akhirnya sepakat untuk islah dan untuk menyelenggarakan muktamar secepatnya. Artinya kedua belah pihak ini mendengarkan nasihat dari para mustasar PBNU yang di dalamnya banyak sekali kiai-kiai sepuh berpengalaman dan memiliki keilmuan yang cukup luas. Nah, kita patut berbahagia, kita patut optimis kembali. Meskipun nanti seperti apa kita tidak bisa prediksi setelah adanya muktamar. Paling tidak kita syukuri sudah ada islah dan akan menyelenggarakan muktamar dalam waktu yang secepat-cepatnya. Mari kita simak terlebih dahulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, terima kasih telah menunggu. Akan kami sampaikan keterangan hasil pertemuan pada hari ini. Pada hari ini dilaksanakan pertemuan dengan pengundang yaitu Rois Am dan yang diundang Mustasar, Rois Suriah dan Ketua Umum PBNU. Dan yang mengundang yang perlu digarisbawahi adalah Suriah PBNU, dalam hal ini Rois Am. Dan to the point, alhamdulillah hasil pertemuan pada hari ini memutuskan kesepakatan seperti berikut ini. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya dan penyelenggaraannya diserahkan kepada PBNU, dalam hal ini Rois Am dan Ketua Umum yang menjadi mandataris Muktamar Lampung, dengan melibatkan mustasar, sesepuh NU, pengasuh pesantren di dalam menentukan waktu, tempat, dan kepanitiaannya. Kenapa demikian? Untuk menjaga kebersamaan dan keteduhan pelaksanaan Muktamar 35. Mungkin itu. Saya menambahkan. Oke. Mungkin saya menambahkan. Ini Gus Muhib. Yang pertama yang perlu dicatat, mau dicatat baik-baik, bahwa rapat ini adalah rapat Surya PBNU. Rapat ini yang menyelenggarakan adalah PBNU atas perintah Rois Am. Hanya bertempat di Lirboyo. Jadi ini keputusan resmi PBNU atas perintah Rois Am dengan mengundang dari Mustasar, Yahya dan para ruasa yang tanda tangan. Ya. Rois Am juga hadir. Jadi sekali lagi yang saya garis bawahi, rapat ini adalah rapat agenda Surya PBNU yang dilakukan PBNU atas perintah Rois Am. Jadi dan demikian ini adalah keputusan PBNU. Ini keputusan NU resmi. Tempatnya hanya bertempat di Lirboyo. Jadi ini bukan keputusan pribadi, bukan di luarnya, tapi resmi keputusan NU. Bukan keputusan Lirboyo. Bukan Lirboyo, hanya bertempat di Lirboyo. Ini keputusan PBNU. Jadi mohon dipahami bahwa ini resmi PBNU. Oke. Sampun cukup ya. Soal narasi Islam atau apa yang kemarin, Gus? Ya, kesimpulannya ini berarti kan Islah. bareng-bareng. Apa itu kalau bareng-bareng berarti? Gus, Ya. ini biasanya muktamar luar biasa atau Bukan, percepatan muktamar biasa. Muktamar biasa. Dipercepat mungkin. Percepatan muktamar gitu berarti. Seharusnya kapan? Rencana kapan? Tidak, bukan soal Sebenarnya percepatan, tapi ini pada muktamar. tahun 2026 itu sudah Waktunya bisa muktamar. dilaksanakan untuk muktamar bulan apa saja. Oke. Bulannya kapan? Belum. Ya. Ini Waktu tadi dan cuman tempat nanti rekomendasi mungkin dari Mustasar tadi agar dilaksanakan secepat-cepatnya. Kalau mengikuti Barangkali kemarin, saya akan menambahkan tadi ya. Ada dua penting keputusannya. Yang pertama, rapat tadi memutuskan bahwa konflik ini hanya dapat diakhiri dengan muktamar. Itu satu. Konflik ini hanya dapat diakhiri dengan muktamar.
Yang dua, muktamar yang dapat menyelesaikan konflik adalah muktamar yang yang dilaksanakan dilaksanakan bersama-sama bersama-sama antara Rois Am Kiai Miftahul Hajar dan dengan Gus Kiai Yahya sebagai Haji mandataris ketum hasil muktamar Lampung. Itu adalah satu cara di dalam menyelesaikan konflik. yang Ini. tidak akan menimbulkan masalah Konflik di belakang hari. belakang hari. Sampun cukup ya. Sepakat sudah kesepakatan. Gus, Iya. kalau kemarin tercatat hasil musyawarah kubro kan disebutkan muktamar maksimal Kita tidak bicara soal, kita bicara tentang Itu menyelesaikan konflik dan muktamar. Salah satu rekomendasi. Jadi secepat-cepatnya, semakin cepat semakin baik. Nggih. jelas 2026 Gus. Ya Pastikan kalau Bang ini sekarang ini 2025 sudah tinggal berapa hari? Ya. Oh, semben. Nah, pasti 2026. Seharusnya 2027 Gus ya, muktamar. Enggak 2026. 2026. Sampun cukup. Istilah itu tercapai hari ini, Gus ya. Alhamdulillah. Gus, berarti ini kan ada, untuk saat ini pimpinan PBNU siapa dulu kan? Sebelumnya kan ada PJ Ketum itu, terus Ya artinya berarti tidak ada yang kemarin-kemarin itu. Sampun cukup ya? Oke, cukup. Berarti ini islah sepakat hasilnya muktamar di tahun depan katanya. Islah itu hanya akan terwujud kalau ada kesepakatan bahwa muktamar diselenggarakan bersama-sama. Oke. Oke? Oke, dengan kata lain sudah. Sudah Islah. Sudah. Oke. Alhamdulillah. Kiai mohon izin terkait dengan hasil pertemuan ini gimana? Pertemuan ini berakhir bagus. Ujungnya itu kan ada kesepakatan akan segera diadakan muktamar. Muktamar yang tidak oleh satu pihak, tapi bersama. Jadi masih tetap ada. Rois Am ada, ketua umum ada. Jadi berarti sama-sama hidup. Bersama-sama membentuk panitia menyelenggarakan muktamar. Dan kemarin juga wilayah-wilayah di sini juga mengarahnya juga ujungnya muktamar. Jadi finalnya adalah muktamar. Jadi para kita mustasyar, para kesebul itu hanya memfasilitasi ke arah yang sama, menghilangkan konflik, menyatu lagi, kemudian mengatakan muktamar. Jadi sudah tidak ada lagi konflik. Kira-kira begitu. Ini sesuai dengan harapan para mustasyar. Iya, hari ini sudah. Kalau sudah bersama, kan berarti tidak ada, ketua umumnya berarti ada. Rois Am ada, bukan hanya Rois Am, tapi ketua umum juga ada. Tadi, dan nanti panitianya dibentuk oleh dua orang ini. Kan berarti tidak ada konflik. Rujuk namanya itu. Sudah rujuk. Saya kira, saya kira, ya biasa kalau awalnya kan perdebatan, ujungnya harus selesai. Dan itu kan yang diharapkan oleh kita, para mustasyar dan para sepuh, yang mau kembali ke jalan yang sama. Kembali. Ya. Terkait dengan hasil pertemuan ini tanggapannya? Ya. Tidak ada ungkapan selain syukur, alhamdulillah, dan terima kasih kepada para sesepuh ulama, sesepuh mustasyar yang telah membimbing kami semua sehingga hari ini disepakati secara penuh dan tetap bahwa selanjutnya akan diselenggarakan muktamar yang normal dan legitimit dipimpin oleh Kiai Miftahul Akhyar sebagai Rois Am dan saya Yahya Khalil Stakuf sebagai ketua umum. Dan sesudah ini akan segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah teknis menuju muktamar tersebut. Hasil pertemuan ini sudah menghapuskan keputusan-keputusan yang lalu? Dengan otomatis. Ya. Apa yang akhirnya menyatukan?
semuanya yang menyatukan adalah kecintaan kepada Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Kita semua ingin Jamiah Nahdlatul Ulama ini utuh dan terus melanjutkan keberadaannya sebagai pembawa barokah dan maslahat bagi umat, bagi masyarakat, bangsa dan negara. Oke, cukup ya. Cukup. Sekali lagi kita warga Nahdien patut bersyukur dengan adanya islah ini yang diselenggarakan di pesantren Lirboyo, meskipun dalam hal ini yang mengundang adalah Kubu Rois Am. Beberapa kali tidak memenuhi undangan para kiai sepuh, baik di Ploso, di Tebu Ireng, kemudian di Lirboyo kemarin, Rois Am tidak nampak hadir. Pada akhirnya Rois Am kemudian mengundang para kiai-kiai sepuh, termasuk Ketum PBNU, yang pada akhirnya menyepakati adanya islah dua belah pihak. Ini tentu kita sangat bahagia, sangat gembira. PBNU yang selama ini akur adem, kemudian sedikit ada konflik beberapa bulan ke belakang, pada akhirnya juga terjadi rujuk kembali. Rujuk kembali, semoga sakinah, mawaddah, warahmah dalam rangka semata-mata membesarkan Jamiah Nahdlatul Ulama dengan visi dan misinya yang sangat dibutuhkan oleh warga Nahdien, oleh rakyat Indonesia, bahkan oleh dunia. NU selama ini adalah organisasi yang terbesar di dunia yang notabene adalah organisasi yang tawasud, tawazun, tasamuh, yang sangat didambakan menjadi organisasi yang menjadi teladan baik untuk kemanusiaan, untuk persaudaraan, bahkan untuk toleransi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. NU harus kembali muncul memiliki visi dan misi yang dibutuhkan oleh negeri ini, bahkan oleh dunia, yang mampu memberikan maslahat, manfaat untuk kepentingan bersama. Jangan sampai gara-gara hal-hal yang kecil oleh elit-elit pengurus PBNU, kemudian NU yang dikorbankan. Lalu seperti apa bentuk islahnya, kita tunggu perkembangannya. Langkah-langkah apa yang akan mereka tempuh. Semoga ini dilakukan semata-mata li'ila'i kalimatillah, semata-mata karena kecintaan terhadap Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, jauh dari kepentingan pribadi politik, kepentingan kelompok, apalagi kepentingan untuk kekuasaan. Semata-mata bukan karena sedang bermanuver, tetapi ikhlas karena Allah, semata-mata untuk kebaikan bersama, agar Nahdlatul Ulama kembali diangkat marwahnya. Selama ini Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang menjadi percontohan untuk kedamaian dunia. Semoga bermanfaat dan terus kita pantau perkembangan-perkembangan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua, pengurus struktural, non struktural, para kiai, para mustasar, para warga Nahdien, agar senantiasa mendapatkan taufik hidayah dan inayahnya dan terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam jalan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.